Baik, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas topik tentang lipid ya, lipid atau sering disebut juga dengan lemak. Nah, jadi lipid ini merupakan senyawa organik yang terdapat di alam yang tidak larut dalam air ya. Lipid itu tidak larut dalam air karena dia bersifat polar. Sehingga lipid hanya larut dalam pelarut nonpolar seperti hidrokarbon atau dietil eter ya. Hidrokarbon contohnya ada heksan, kemudian kloro CHCl2 ya, kloroform. Kemudian lipid ini terdiri dari lemak dan minyak, kemudian terpen dan steroid ya. Lemak ini umumnya berbentuk padat ya. Minyak itu berbentuk cair yang digunakan untuk menggoreng-goreng ya. Kemudian terpen, kemudian steroid. Steroid ini contohnya kolesterol. Nah, lemak dan minyak ini terdiri dari trigliserida atau triasilgliserol. Pada temperatur kamar, lemak berupa padatan dan minyak berupa cair ya. Contoh lemak dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya blue band ya, mentega. Misalnya kalian menggoreng, membuat ceplok telur, itu pakai mentega, itu termasuk dalam golongan lemak. Kemudian kalau minyak itu contohnya banyak mereknya ya, ada Vilma, ada Bemol, itu yang kalian gunakan untuk menggoreng-goreng. Nah, kenapa bisa lemak dalam suhu kamar dia berbentuk padat, minyak berbentuk cair? Itu berhubungan dengan jumlah ikatan rangkapnya, ya. Semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya, maka dia akan semakin cair. Jadi, minyak yang bagus itu ya, dia tidak mengembun pada temperatur misalnya di bawah 20 derajat Celcius ya. Misalnya di minyak goreng yang ada di mall-mall walaupun dia di bawah AC tapi dia nggak ngembun. Itu bagus karena banyak ikatan rangkapnya. Kemudian lemak itu kenapa bisa bentuk padat? Karena dia sedikit sekali ikatan rangkapnya sehingga dia menggumpal atau berbentuk padatan. Ya, gliserida pada hewan itu lemak ya, lemak hewani. Kemudian pada tumbuhan itu ada minyak ya, minyak nabati. Tapi bukan berarti lemak itu hanya dari hewan, dari tumbuhan juga. Seperti CPO ya, crude palm oil dari minyak sawit ya, dari situ juga bisa dihasilkan lemak. Atau bahan untuk pembuatan mentega juga berasal dari minyak sawit ya. Jadi hasil dari refinasi dari CPO itu akan dihasilkan eh, minyak goreng dan mentega ya, stearin dan olein ya. Nah, hidrolisis lemak dan minyak ia akan menghasilkan asam karboksilat ya, asam lemak. Ini umumnya hidrokarbon rantai panjang dan tak bercabang. Kemudian lemak atau minyak diberi nama derivat asam-asam lemak, misalnya tristearat menjadi tristearin, tripalmitat menjadi tripalmitin ya. Ini contoh dari hidrolisis minyak tristearin ya. Hidrolisis menjadi gliserol dan asam stearat. Ini tadi hidrolisis lemak dari minyak, ini asam karboksilat ya, ini asam karboksilatnya. Kemudian ada gliserol ya. Asam lemak dapat diperoleh dari lilin. Ini dalam lilin lebah ya, bukan lilin yang dinyalain di rumah ya, maksudnya di sini, tapi lilin lebah ya. Kemudian dalam lilin kepala ikan paus. Jadi lilin di sini maksudnya itu adalah lemak yang berbentuk cair ya. Hampir semua asam lemak di alam mempunyai jumlah atom karbon genap karena disintesis dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini memiliki karbonnya berjumlah 2. Ini ya, 2 karbon, ini asetil koenzim A. Sehingga ketika dia disintesis ya, disintesis itu sama artinya dengan dibuat, dia bisa menghasilkan asam palmitat ya. Asam palmitat ini asam dari minyak sawit ya, asam palmitat. Ini jumlah karbonnya genap ya. Jadi pembelahannya itu 2, 4, 6. Nah, asam palmitat coba kita hitung ya. 14, 15, 16 ya. C-nya ada 16. Kenapa? Karena dibuat dari asetil koenzim A yang memiliki jumlah karbon 2. Oke, baik, kita lanjut. Rantai hidrokarbon dalam asam lemak dapat jenuh dan tak jenuh. Asam lemak di alam yang lebih dari satu ikatan rangkap tidak lazim. Contoh yang paling banyak di alam asam oleat dengan satu ikatan rangkap ya. Jadi maksudnya gini, asam lemak dapat jenuh dan tak jenuh. Jenuh itu kalau misalnya ikatan rangkapnya itu tidak ada atau sangat sedikit. Nah, kalau misalnya dia asam lemak yang jenuh, dia berbentuk padatan. Kalau asam yang tak jenuh berarti ada ikatan rangkapnya. Berarti dia berbentuk cair. Jadi jangan kebalik ya. Kalau dia asam lemak jenuh berarti tidak ada ikatan rangkap. Kalau dia jenuh tidak ada ikatan rangkap. Kalau tak jenuh berarti dia
mempunyai banyak ikatan rangkap. Oke. Konfigurasi ikatan rangkap di alam ada cis ya. Titik lilin rendah atau minyak ini contohnya ya. Trigliserida jenuh. Nah, ini jenuh karena dia tidak ada ikatan rangkapnya ya. Dan tidak bercabang ya. Dan dia di sini memiliki gaya tarik van der Waals yang tinggi karena dia berbentuk padatan. Ini contoh dari trigliserida tak jenuh. Nah, ada ikatan rangkapnya ya. Ini ada ikatan rangkapnya di sini. Kemudian di sini juga ada 2 ikatan rangkapnya. Totalnya ada 3 ikatan rangkap. Nah, trigliserida tak jenuh ini tidak dapat membentuk isi yang rapi dan mampat cenderung melingkar karena dia cair ya, minyak. Kemudian kita mau bahas tentang sabun dan deterjen. Nah, sabun ini merupakan garam logal alkali, biasanya dia natrium, dari asam lemak. Sehingga kalau misalnya membuat sabun, bahan bakunya itu adalah asam lemak ya, yang direaksikan dengan NaOH, terjadi bilangan penyabunan ya. Ini contoh penyabunan. Tristearin ini adalah asam lemaknya ya, ditambah dengan NaOH, dipanaskan, maka dia akan menghasilkan gliserol dan natrium stearat. Ini sabunnya ya. Ini CH3, CH2, 16 kali COOH, ada Na-nya, COONAH ya. Ada sabunnya, kemudian gliserol. Gliserol itu banyak digunakan sebagai pelembab ya. Jadi bahan baku pembuatan pasta gigi. Kemudian ini bisa diolah lagi menjadi gliserin ya. Bisa diolah lagi menjadi gliserin. Nanti hasil sampingnya itu adalah alkohol. Kemudian sabun termasuk dalam surfaktan ya. Surfaktan itu merupakan senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Jadi sabun itu memiliki ekor hidrofobik dan ekor hidrofilik. Makanya sabun bisa menghasilkan busa ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa bisa sabun menghasilkan busa, karena memiliki ekor hidrofobik dan ekor hidrofilik ya. Ini surfaktan anion ya. Anion bermuatan. Kemudian ini surfaktan kationik ya, bermuatan positif. Di sini bermuatan negatif. Kemudian ini surfaktan netral, dia tidak bermuatan. Kemudian kelemahan sabun, dia bisa mengendap dalam air sada ya. Air sada itu ada yang mengandung C2+, Mg2+, dan Fe3+. Kemudian deterjen. Nah, deterjen ini merupakan surfaktan anionik garam sulfonat atau sulfat berantai panjang dari natrium seperti RSO3 Na+, dan ROSO3 Na+. Kalau misalnya deterjen ini dia mengendap dengan ion logam dalam air sada ya. Ini contoh pembuatannya ya, ini deterjen yang tak biodegradable ya. Di tak biodegradable itu artinya tidak mudah diolah kembali. Jadi pembuatannya itu dari propilen ya, propilen. Ini dipolimerisasi menjadi tetrapropilen, kemudian dengan penambahan C6H5 dan H2SO4 ya. Ini dihasilkan seperti ini, kemudian ditambahkan SO3, nanti di sini dihasilkan SO3 ya. Ini aromatiknya. Kemudian dengan penambahan Na2CO3 sehingga dihasilkan deterjen ini. SO3 min Na+. Kemudian ini deterjen yang biodegradable ya. Contohnya natrium paradodesil benzen sulfonat ya. Ini juga natrium dodesil sulfonat. Kemudian fosfolipid. Nah, fosfolipid ini merupakan lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Contohnya fosfogliserida ini. Ini fosfodikolina dan ini sefalin atau fosfat tanolamina ya. Kemudian simbol dari fosfogliserida ini surfaktan netral ya. Ini ekor hidrofobiknya, ini kepala hidrofilik dipolar ya. Contohnya itu adalah lecitin dan stefalin. Sefalin itu merupakan fosfogliserida yang dijumpai dalam otak, sel saraf, hati hewan ya. Kuning telur juga, kecambah, gandum, ragi, dan kedelai. Kemudian ada prostaglandin ya, yaitu asam-asam karboksilat yang memiliki jumlah atom karbonnya itu 20 ya. Dia mengandung cincin siklopentana. Kemudian disintesis dari asam lemak tak jenuh ya, C20. Tak jenuh berarti dia cair. Kemudian disintesis dalam kelenjar prostat, paru-paru, hati, uterus, organ dan jaringan lain. Kemudian ketakseimbangan kandungan prostaglandin mengakibatkan radang, demam, nyeri, asma, tekanan darah tinggi dan penggumpalan darah ya. Makanya sehingga sering dalam kehidupan jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang berasal dari hewan karena memang ada efek sampingnya ya.
Ini contoh-contoh strukturnya. Kemudian terpen. Terpen juga dari salah satu turunan dari lipid ya. Terpen itu merupakan komponen tumbuhan berbau yang dapat dipisahkan dari bahan nabati lainnya dengan destilasi uap. Contohnya minyak atsiri ya, minyak cengkeh, minyak nilam. Kemudian senyawa yang diperoleh di alam dengan perbandingan C banding H itu lebih 5/8. Kemudian terpen tersusun dari isopren, isopren yang dihubungkan dari kepala ke ekor ya. Struktur yang mirip terpen tetapi memiliki unsur lain selain C dan H disebut dengan terpenoid. Ini contoh-contoh terpennya ya. Jadi kalau kalian misalnya menemukan minyak atsiri juga golongan terpen, tapi dia yang monoterpen ya. Jadi ada monoterpen ini. Ada monoterpen, ada sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpen. Monoterpen ini dua satuan isopren ya. Contohnya tadi minyak atsiri, minyak cengkeh ya, eugenol dan sebagainya. Kemudian ada sesquiterpen, 3 satuan isopren ini juga masih berbentuk minyak ya. Kemudian diterpen, 4 satuan isopren. Triterpen 6 satuan isopren dan tetraterpen itu 8 satuan isopren. Satu isopren itu terdiri dari rantai karbonnya 3 ya. Jadi kalau misalnya 2 satuan isopren, berarti 3 kali 2 ada 6 atom karbon. Kemudian feromon ini hormon ya. Hormon feromon ini suatu bahan kimia yang disekresikan oleh spesies serangga yang menyebabkan tanggapan dari serangga lain dari spesies yang sama. Jadi sintesis feromon ini juga pernah viral atau banyak digunakan dalam perkebunan ya untuk menghindari serangga ya, untuk menghindari serangga. Jadi ini contohnya ada graniol, ada citral ya. Ini ada 3 metil butil asetat ya. Ini ada senyawa penarik seks spesies serangga ini ngengat ya. Jadi sehingga misalnya kalau feromon ini penggunaannya misalnya dibuat dalam botol aqua tapi dia ada penjeratnya sehingga nanti si serangga-serangganya akan masuk ke dalam karena mereka pikir di sana itu ada si betinanya seperti itu atau si jantannya sehingga mereka masuk dan di sana itu mereka terjerat ya. Kemudian ini steroid ya. Steroid ini tentunya kolesterol ya. Ada kolestan, ini masih satu golongan dengan kolesterol. Jadi kalau misalnya kalian makan daging kambing ya banyak itu kolesterol di sana. Jadi itu golongan steroid ya. Hormon juga ada steroid ya, hormon laki-laki dan hormon perempuan. Ini testosteron itu hormon laki-laki, hormon jantan ya. Kemudian hormon betina itu estradiol. Bedanya apa? Ini ya. Kalau di sini dia gugusnya O, keton, di sini OH ya. Kemudian di sini kata rangkapnya 1, di sini ada 3 kata rangkap ya. Kemudian ini hormon progesteron yang menekan ovulasi ya. Bentuknya seperti ini mirip dengan hormon jantan. Nih, bedanya di sini ya. Ini contoh-contoh dari monoterpen tadi ya. Monoterpen itu seperti minyak jeruk juga ya. Kalau minyak yang terdapat dalam kulit jeruk gitu yang wangi itu namanya limonen. Itu golongan dari monoterpen. Ini contoh dari steroid ya. Oke, cukup sampai di situ untuk lipid. Apabila ada pertanyaan nanti bisa diajukan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya.